Duitnya merembes lagi nih cuy, masuk ke dompet gua dari aplikasi peminjaman online yang baru pertama kali gua ngajuin, dan dengar kabar aplikasi ini banyak saudara ataupun seatapnya, dan ntar gua akan kasih tahu kepada kalian. Nah, untuk di aplikasi ini worth it banget buat kalian yang masih perdana ataupun masih sering di autol, karena juga bisa mengajukan tanpa amunisi yang banyak dan juga bisa mengajukan dengan data rawatan, entah itu di aplikasi mana, kalian gaskan saja, dan pastinya cukup cair satu di aplikasi ini bisa cair di saudara lainnya ataupun sebaliknya ya. Dan untuk di aplikasi ini lumayan untuk memberikan buat jajan ya teman-teman, dan juga beli gorengan, makanya sebelum habis limitnya diborong oleh orang-orang bisa kalian gaskan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy ya. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan. Dan juga untuk saat ini ada lagi tuh varian barunya ya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah kalian udah pada dicairkan juga di aplikasi yang gua bahas kali ini? Ataukah mungkin kalian cair di saudara seatapnya atau gimana? Atau mungkin kalian udah pada dicairkan atau mungkin udah pada berhasil merawat di aplikasi ini ya? Dan buat kalian yang sering di autol ataupun sering digantung di pinjol-pinjol ilegal ya, karena akhir-akhir ini pinjol-pinjol ilegal beranak itu banyak ngegantung ya ataupun ngeprank para pinjolers ya, dengan melakukan ACC tetapi pencairannya nggak ada. Nah, saran gue sih ke aplikasi ini aja ya. Ya, walaupun limitnya nggak terlalu besar tetapi lumayan sih bisa untuk perawatan dan juga bisa buat beli jajan ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini katanya adalah saudara seatap dari aplikasi Pinjam Indo, Modal Nasional, dan juga ada Modal ya. Namun gue nggak tahu pastinya gimana, soalnya untuk kode OTP-nya berbeda ya. Tetapi kalau dilihat dari tampilan sih ya memang mirip-mirip juga ya teman-teman. Namun kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan saja di kolom komentar. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian mempunyai peminjaman dari Pinjam Indo, Modal Nasional, ataupun ada modal, itu bisa coba kalian gaskan. Dan di sini gua kemarin punya rawatan dari aplikasi pinjaman nasional, dan itu gua belum bayarin ya cuy untuk pengajuannya, belum gua lunasin. Ternyata gua ngajuin iseng-iseng di aplikasi ini cair juga sih cuy. Namun ya untuk pencairannya masih dikit ya. Ya nggak sampai 500.000 ya teman-teman. Namun nggak masalah sih, yang penting bisa cairkan terlebih dahulu. Masalah perawatan untuk limitnya itu belakangan aja, yang penting bisa dicairkan terlebih dahulu. Dan satu lagi nih, keunggulan dari aplikasi ini, itu untuk jangka waktu tenornya lama banget ya. Walaupun peminjaman kalian kecil, itu tetap dia tenornya sampai 2 bulanan. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman Rp400.000. Nah, di sini gua udah bayarin untuk cicilan pertama itu sebenarnya akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2021, tetapi gua langsung bayarin aja secepatnya ya. Ketika gua di ACC itu langsung gua bayarin dan nggak menunggu lama. Namun untuk tagihan di periode kedua juga ini akan gua bayarin secepatnya. Dan di sini gua mendapatkan tenor selama 28 hari ya, nggak sampai 30 ya teman-teman. Namun ini sudah lumayan banyak sih, apalagi kalau kita lihat limit yang gua dicairkan ini hanya 400.000 ya, dan gua bayarin pertama itu 233.000. Dan untuk cicilan kedua yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 November 2021 itu yang gua bayarkan juga tetap sama, tetap 233.000. Nah, jadi total yang harus gua kembalikan yaitu 469.000 ya, atau 470 aja deh ya. Nah, dari 470 itu yang masuk ke gua adalah 400.000 ya teman-teman. Dan di sini nggak ada biaya pemotongan sama sekali. Jadi ketika kalian dicairkan berapa limit yang kalian ajukan,
di ACC segitu juga yang masuk ya teman-teman. Nanti untuk biaya bunga dan biaya pengembaliannya dilakukan pada pembayaran ya, dan dikalkulasikan di situ. Nah, dan untuk di aplikasi ini lumayan, untuk jatuh temponya itu dibagi dalam 2 tahap, jadi kita bisa membayarkan secara gampang dan juga nggak memberatkan. Apalagi untuk di aplikasi ini untuk peninjauannya nggak pakai telepon ya teman-teman, ya hanya di miss call doang sih gua kemarin, dan tiba-tiba gua langsung disetujui, ya langsung masuk juga uangnya saat itu. Ya mungkin juga karena limitnya kecil jadi uangnya cepat masuk ya teman-teman. Kalau limit yang gede sih terus dipinjol legal OJK ya itu biasanya agak lama, apalagi rata-rata dipinjol legal OJK itu perlu verifikasi telepon. Kalau di sini mah enggak ya, gue kemarin hanya di miss call doang untuk kondarnya, semua kondar ya, dan juga nopeng gua ya hanya di miss call doang, dan gua angkat itu nggak ada yang ngomong sama sekali. Setelah itu dimatiin, dan ya mungkin hanya pengen ngecek atau gimana ya. Kalau mungkin limitnya gede pasti itu akan ditelepon ya, dan ditanya banyak hal terkait pengajuan kalian. Nah oke, sebelum kita ke detail aplikasinya, kita ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Cash Cepat. Dan untuk aplikasi Cash Cepat ini untuk kode OTP-nya ya tetap sama juga sih teman-teman, Cash Cepat. Dan di sini gua baru pertama kali ngajuin, dan untuk kalian yang mengetahui saudaranya apalagi bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Setahu gua ini adalah seatap dari Pinjam Indo, ada modal dan juga modal nasional. Nah jadi kalau kalian mempunyai pengajuan dari salah satu aplikasi ketiga itu, bisa kalian ngajuin di aplikasi Cash Cepat ini ya, ataupun dari aplikasi Cash Cepat ke aplikasi lainnya, karena itu kata orang auto ACC ya teman-teman, walaupun memang limitnya nggak terlalu besar. Dan bagusnya lagi, walaupun peminjaman kalian di Pinjam Indo ataupun pinjol-pinjol lainnya yang seatapnya itu belum kalian bayarin, bisa kok untuk ngajuin di aplikasi ini. Tetapi ya mungkin karena ada peminjaman jadi limitnya nggak terlalu besar ya. Nah namun setelah ini gue akan coba rawatan, siapa tahu bisa lumer dengan limit gede ya. Nah dan untuk di aplikasi ini tentunya masih asing banget buat kalian yang baru pengen mengajukan. Nah makanya kalian simak saja untuk lebih lengkapnya ya. Oke, kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Cash Cepat, pinjaman uang tunai online untuk semua ya, yang dideveloperi oleh PT Arta Permata Makmur. Dan untuk aplikasi ini dia sudah legal OJK dan juga bagian dari FPI. Kalau kalian masih ragu, bisa kalian cek di website Otoritas Jasa Keuangan saja, itu ada daftar aplikasi yang berizin dan terdaftar di OJK, yang updatean terbaru pastinya. Di situ kalian lihat ada nama aplikasi Cash Cepat ya, dan dia ini sudah termasuk aplikasi yang berizin ya. Jadi kalau berizin itu dia nggak perlu lagi untuk memperpanjang masa legalitasnya ya. Berbeda halnya kalau aplikasinya masih terdaftar ya. Kalau terdaftar juga tetap legal, namun untuk perpanjangannya harus di tiap tahun ya teman-teman, berbeda dengan yang berizin. Nah untuk di aplikasi ini tentunya kalian bisa dapetin melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung kalian ajukan kalau mau. Tetapi kalau ya masih ingin lihat-lihat dulu ataupun masih ingin serbu di saudara lainnya, bisa juga, tergantung kalian. Kembali lagi kepada kalian apakah mau diajukan atau enggak ya. Nah untuk di aplikasi ini juga sama seperti modal nasional, dan juga ada modal itu baru mencapai 1 juta download ya. Jadi memang masih kecil banget dengan rating 4,5. Lumayan sih, ini ratingnya lumayan tinggi dengan ulasan 385.000 ulasan. Nah untuk di aplikasi ini brosurnya cukup menarik ya. Nah ini kalian bisa lihat. Kemudian untuk peminjamannya fleksibel tanpa jaminan. Setelah itu syarat pengajuannya simple, dan di sini cair dalam 24 jam katanya ya. Dan untuk cara pembayarannya mudah dan dapat meminjam kembali ya. Nah di sini kalian bisa lihat saja. Namun untuk pencairan di aplikasi ini kalau cepat sih ya nggak terlalu cepat-cepat banget ya. Kalau limit yang gede, soalnya kemarin ada beberapa orang yang dicairkan dengan limit 1,5 hingga dengan 2 juta, itu tetap aja pencairannya agak lama ya cuy, menunggu seharian ya. Ya gue nggak tahu kenapa, mungkin trouble dari aplikasinya atau ada gangguan, atau mungkin juga akibat pencairan yang gede atau gimana. Tetapi kalau pencairan gua yang 400.000 doang ini itu nggak menunggu lama, secepat kilat ya teman-teman. Ya karena limitnya juga kecil mungkin atau gimana ya. Nah untuk di aplikasi ini saran gua buat kalian baru pemula ataupun baru ingin meminjam di aplikasi ini, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, biar kalian paham benar dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian ya, serta pembanding. Nah untuk
detail aplikasinya di sini juga nggak ada ya. Gua nggak tahu kenapa nggak ada. Selanjutnya di sini aplikasinya dirilis sejak 6 Desember 2017. Nah, jadi buat yang sudah lama meminjol pasti udah tahu dengan aplikasi ini. Karena ketika dia awal rilis ini itu pencairannya banyak banget. Namun setelah itu dari 2017 sampai sekarang itu nggak banyak pencairan ya. Ya palingan kalau dia ini lagi naik daun karena aplikasi saudaranya itu juga naik daun ya, jadi dia keikutan. Kalau aplikasinya yang viral sendiri itu belum ada sih sampai sekarang ya teman-teman. Paling dia ngikut dari beberapa aplikasi seatap ataupun saudaranya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Cash Cepatnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Cash Cepat. Sudah ada logo OJK dan juga API. Nah di aplikasi ini kalian bisa pilih apakah kalian sebagai peminjam ataupun pemberi peminjaman ya. Nah ini kalau kalian sebagai peminjam itu otomatis kalian ya untuk meminjam. Tetapi kalau kalian ingin menginvestasikan duit kalian ya bisa kalian masuk ke pemberi peminjaman ataupun sebagai lender ya kalau gua nggak salah. Nah di sini kita langsung masuk saja. Kalian baca dulu disclaimer resikonya, kemudian tekan ya dan setuju. Dan ya untuk tampilan aplikasinya lumayan bagus ya, meningkat banget dengan aplikasi versi sebelumnya. Nah di sini sudah banyak promo dan lainnya. Nah untuk aplikasi ini dia limit maksimalnya sama 3 juta juga, sama seperti ada modal dan pinjam Indo kalau gua nggak salah. Dan di sini kalian bisa langsung tekan dapatin kuota ya. Namun sih untuk peminjaman awal ya seperti yang gua katain nggak lebih dari 500.000 biasanya ya. Dan di sini kita tekan dapatin kuota. Nah, untuk pengisiannya seperti ini ya, gua akan perlihatkan kepada kalian. Namun gua nggak mau masukin data pribadi gua ya. Di sini gua hanya coba memperlihatkan kepada kalian untuk datanya seperti ini. Nah, kalian isikan untuk nomor KTP-nya ini nggak boleh digonik sekali cuy ya. Walaupun kalian nggak gonik, tapi kalau kalian masukin data fake, itu tetap juga nggak bakalan bisa ya. Walaupun foto KTP-nya sama, karena nicknya berbeda ya. Di aplikasi ini udah ketat sih untuk peninjauan untuk gonik manualnya. Dan di sini pilih jenis kelamin, agama apa, kemudian masukin alamat email. Untuk alamat emailnya nggak masalah masukin alamat email pribadi sendiri ya teman-teman, karena juga nggak bakalan sebar data ya. Kalaupun ada pinjol legal yang sebar data, itu bisa kalian kontak customer service dari OJK ya. Nah kemudian sini untuk status kepemilikan rumah, kemudian alamat tempat tinggal, dan di sini ada informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaannya ini kalian bisa pilih kalian kerjanya di mana, kemudian lama bekerja, kemudian lagi untuk tanggal gajian plus gaji kalian ya. Nah ini pokoknya kalian sesuaikan saja. Dan untuk di aplikasi ini dia meminta memasukkan nomor lagi ya selain nomor kondar ya. Ini kalian bisa masukin nomor teman kalian. Selanjutnya di step kontak darurat. Untuk kontak darurat ini dia minta kalau nggak salah 5 ya. Nah ini sama juga dengan aplikasi pinjam Indo, kemudian modal nasional, dan juga ada modal itu mintanya banyak banget ya cuy. Nah makanya kalau di aplikasi ini tuh kalau kalian dalam satu rumah itu ada 5 orang atau banyak ya kalian isikan saja dengan nomor tersebut. Soalnya lebih gampang jikalau misalkan kalian ditelepon oleh tim auditnya ya. Ya siapa tahu saja kalian ditelepon ya. Kita kan nggak tahu apakah memang ditelepon atau enggak ya teman-teman. Tergantung hoki juga sih. Nah kalau misalkan ditelepon kalian kan bisa handle untuk pengajuan kalian ya. Siapa tahu yang ditelepon adalah adik kalian ataupun saudara kalian. Nah itu kalian nggak perlu repot-repot untuk memberitahukan apa saja yang kalian isikan pada saat pengajuan ya. Karena kalau misalkan ditelepon tim auditnya ya, entah itu di pinjol legal yang gede atau pinjol legal yang kecil, kalau berbeda itu pasti akan membuat skor kredit kalian turun banget ya, antara jawaban yang di kondar ini sama jawaban yang kalian isikan di pengajuan. Dan yang biasanya terjadi yaitu di autol ya kalau berbeda. Karena yang menjadikan bahan acuan tim auditnya yaitu pengajuan kita di sini ya cuy. Namun untuk pertanyaannya juga nggak jauh-jauh amat dari seputar pengajuan kita. Jadi ya kalau misalkan kalian yang mengisikan sendiri untuk formulir pengajuannya ya nggak masalah ya, kalian juga bisa menjawab. Nah untuk tambah foto di sini ada banyak ya teman-teman. Namun yang wajib di sini adalah itu foto KTP ya. Nah ini foto KTP bagian depannya seperti ini.
kalian lihat ya, nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap. Kemudian untuk bagian belakang KTP-nya seperti ini ya. Nah, untuk sudut kiri kanan atasnya nggak boleh terpotong, apalagi untuk di bagian yang bertuliskan ada kalimat seperti ini nggak boleh ya teman-teman. Selanjutnya foto memegang KTP. Nah, ini yang banyak disalah tangkap oleh orang-orang. Kadang tuh mereka memasukkan foto itu tangannya kebalik memegang ya teman-teman. Jadi harus seperti ini contohnya ya. Nah, jangan kalian pegang di tangan sebelahnya ataupun arah KTP-nya ini berada di tepat di bawah dagu kalian ataupun di arah sebaliknya ya. Harus seperti ini ya teman-teman. Nggak tepat di bawah dagu juga sih ya. Nah, selanjutnya di sini yang wajib diisi adalah tambah bukti kerja. Bukti kerja ini apa aja bang? Nah, bukti kerja ini banyak banget cuy. Entah itu foto tempat bekerja kalian, ataupun slip gaji, ataupun mungkin foto kalian sedang bekerja, atau juga ID card dan lain-lain. Jadi cukup satu aja ya cuy, nggak perlu banyak. Nah, namun kalau kalian pengen memasukin beberapa amunisi lagi, bisa kalian masukkan di sini ya. Ini yang tidak wajib. Itu ada BPJS, kartu pinjaman, dan juga KK. Nah, ini bisa kalian isikan kalau kalian mau ya. Kalau enggak juga nggak masalah. Namun yang wajib ini adalah ini ya teman-teman. Nah, makanya gua katakan kalau untuk akun fresh di aplikasi ini itu recommended. Namun kalian harus barengi dengan satu amunisi, entah itu amunisinya foto tempat bekerja kalian dan lain-lain, terserah deh ya. Yang penting ada satu amunisi yang ikut ya. Karena kalau kalian nggak memasukin amunisi, ya wassalam, itu nggak bakalan di ACC ya teman-teman. Walaupun aplikasi ini lagi baik hati banget nih ya cuy. Dan ya kecuali kalau kalian sudah mempunyai rawatan di aplikasi pinjol saudaranya, itu bisa coba gaskan ya. Dan lumayan bisa cair satu, cair semua ya teman-teman. Dan setelah ini gue akan coba gaskan lagi di aplikasinya, yaitu ada modal ya. Siapa tahu juga bisa nyantol ya. Nah, sedikit tips dari gue, kalau kalian pengen ngajukan di aplikasi ini, ajukan saja di pagi hari karena limit kuotanya nggak banyak cuy. Memang untuk aplikasinya legal, tetapi limitnya masih kalah jauh dengan pinjol-pinjol ilegal beranak ya. Ya mungkin juga karena aplikasi ini nggak terlalu besar ya, masih kecil ya teman-teman. Nah, dan buat kalian yang mengetahui apakah di aplikasi ini ada DC lapangannya atau enggak, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Soalnya juga banyak yang galbay di aplikasi ini ya. Nah, itu kalau galbay seperti itu, waduh, sebenarnya resikonya gede ya untuk dipinjol legal OJK. Karena kalian beresiko untuk kena BI checking ataupun di blacklist OJK ya teman-teman, untuk data kalian itu. Karena kalau sudah di blacklist ya wassalam, kalian mau minjam dimanapun nggak bakalan bisa ya. Dan untuk di aplikasi ini apakah worth it untuk perawatan selanjutnya atau gimana? Kalau kalian yang sudah pernah cair ataupun sering merawat, ketikkan saja di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharing. Dan buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan juga di kolom komentar, ataupun kalian yang memiliki pertanyaan. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan juga support kalian. Serta buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!